Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asydaqal haditsi kitabullah. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Syarah Masail Jahiliyah sampai di halaman tsaniyah wa tis'un ba'dal mi'ah 192 di permasalahan Ar-Rabi'atu wal Arba'un 44. Al-ihtijadu 'ala Allah bihi. Perangai orang jahiliyah itu adalah mereka berhujah atas Allah dengan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya berhujah atas Allah dengan takdir. Jadi misalkan mereka, kenapa enggak sholat? Allah takdirkan saya tidak sholat. Kenapa menyembah berhala? Kalau Allah berkehendak, kami enggak menyembah mereka. Jadi alasan mereka untuk melakukan kemungkaran itu beralasan dengan takdir. Jamaah hormati, lihat penjelasan Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullah ta'ala. Wa hadhihi nau'un minal mughalatah allati yumarisuha alul jahiliyati. Ini termasuk jenis pemutar balikkan fakta. Jadi bentuk kebohongan orang-orang jahiliyah yang mereka lakukan. Yahtajuna ala batilihim bil qadar. Mereka beralasan atas kebatilan mereka itu dengan takdir. Itu dengan takdir. Kuncinya mereka enggak paham tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan terangkan. Kalau dikatakan kepada mereka, limada tusrikun, limada tartakibun al-fahsya, yaquluna law sya'ar rahman ma'abadnahum. Kalau kita tanya mereka, kenapa kalian musyrik? Kenapa kalian melakukan perkara yang keji? Jawabannya, kalau Ar-Rahman berkehendak, kami tidak menyembah mereka. Jadi bahasa kita, ini sudah takdir saya. Sudah takdir saya. Ini di negeri kita ada itu. Orang-orang yang memiliki pemahaman seperti itu. Jadi justru orang yang pokoknya mengikuti saja. Apa saja dia ikuti. Itu malah ketundukan sempurna katanya. Ketundukan sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Dalam ayat yang lain, lau sya'allahu ma'abadna min dunihi min syai' nahnu wala abauna wala haramna min dunihi min syai'. Kalau Allah berkehendak, tidaklah kami menyembah selain Allah.
dari sesuatu. Kami tidak pula bapak-bapak kami, tidak kami haramkan dari selainnya sesuatu apapun. Alasannya lau Allah. Jadi yahtajuna ala batilihim bil qadar. Mereka berhujah di atas kebatilan mereka dengan takdir. Ya, menurut mereka benar. Nggak bisa kamu jelek-jelekan, ini takdir kok. Wong saya itu cuma menjalani takdir. Jadi saya misalkan berbuat syirik, saya misalkan minum minuman keras, saya itu cuma manut garis urip saya. Yeah. Jadi jangan salahkan saya musyrik. Wong itu garis saya seperti itu, saya cuma ngalir kok. Kalau Allah berkehendak saya tidak musyrik, ya nanti terjadi. Coba, alasan mereka seperti itu. Ya. Lau sya'a ma fa'alu dalika. Kalau Allah berkehendak, mereka tidak melakukan itu. Ini merupakan jahiliyah. Jadi min tariqati ahli jahiliyah. Indama yuqalu li syahsin mathalan. Lima adalah tusolli. Ini merupakan jahiliyah dan ini jalan orang-orang jahiliyah. Kalau kamu katakan kepada seseorang, ngopo enggak sholat mas? Jawabannya, ma qadarallahu li sholah. Allah tidak mentakdirkanku sholat. Urung takdiri saya sholat kok. Nanti kalau Allah takdirkan saya sholat, jamaah hormati, ya nanti saya akan sholat. Nanti saya akan sholat. Ini hati-hati. Pemikiran-pemikiran seperti ini banyak tersebar di sekitar kita. Dari kalangan orang-orang sufi, Itu sampai mereka itu pernah minta kepada salah satu ustadz, ya, itu terkenal itu. Bawa dalil ben aku sholat katanya. Bawakan dalil biar aku sholat. Rayunan aku ben aku sholat. Kata dia, saya nggak sholat tuh memang saya nurut garis. Ya, alirane urip saya seperti ini. Malah itu katanya ketundukan yang sempurna kepada Sang Pencipta. Bahaya sekali ini. Jadi bahaya sekali. Hadi tariqatu ahli jahiliyah. Diulangi lagi kata Syekh. Ini jalannya orang jahiliyah. Ya, ketika orang kenapa enggak sholat? Ma kataballahu li sholah. Allah tidak menuliskan untukku sholat. Jadi kebatilan mereka itu didasarkan kepada takdir. Bahkan kalau sholat, takdir sholat kok sholat. Berarti menyelisih ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah. Saudara yang saya hormati, Allah mentakdirkan maqadirul khalaik. Wa ja'ala lil abdi masyiah. Allah takdirkan ketetapan makhluk, tapi ingat, hamba itu punya kehendak. Hamba itu punya kehendak. Kalau guru kita dulu, ya, itu saya pelajaran dari Ustaz Abu Ahmad itu, beliau sampaikan, seseorang itu perbuatan yang dia lakukan itu ada yang kehendak dia, ada yang di luar kehendak dia. Ada yang kehendak dia, ada yang di luar kehendak dia. Lantai 2 anjlok. Itu ada yang kehendak itu. Ngopo? Saya pengen loncatan kucing. Dhuwur anjlok, sikile ora semper. Iya. Tapi ada orang dari lantai 2 ngerti-ngerti geblak. Wah, kok iso geblak? Kok iso geblak? Apa bisa orang beralasan, wah, saya anjlok itu bukan ketetapan saya. Lah kalau orang berakal, jatuh dari lantai 2 ke bawah itu pun ada yang pilihan dia, ada yang bukan pilihan dia. Ada yang pilihan dia, ada yang bukan pilihan dia. Sampai nanti dikasih contoh yang lain. Dredeg. Dredeg itu ada yang pilihan kita, ada yang enggak itu. Ya. Ada yang pilihan kita, ada yang enggak. Kalau bukan pilihan kita, seorang demam menggigil. Saya pernah nemu orang ini, tak cekel. Mau coba-coba. Ya ora iso menggigil gini kok. Ya, gigil dengan sendirinya. Orang kalau memikirkan seperti itu, dia tahu nggak bisa beralasan dengan takdir. Karena hamba itu punya kehendak. Wa yahtaru tariqal khair insya'a wa yahtaru tariqas syarr insya'a. Hamba itu bisa memilih jalan yang baik kalau dia mau, jalan yang buruk kalau dia mau. Baik buruk saja kita punya pilihan. Punya pilihan.
Apa bisa orang beralasan memilih jalan yang jelek, pilihan dia, kemudian dia sandarkan kepada takdir. Misalkan pesta makan. Ini sambel, ini lauk. Ya, kemudian dia milih, "Weh, mau lauk enggak? Enggak, sambel wae saya." Loh, kok orang nganggo lauk, takdirku mangan karo sambel ini. Apa bisa? Lah kamu punya pilihan kok. Punya kehendak, milih itu. Kenapa kamu milih yang ini? Saudara yang saya hormati, nggak bisa kalau seseorang itu sekali lagi bersandar dengan kebatilan itu terhadap takdir. Terhadap takdir. Hamba punya kehendak. Bukan hanya kehendak. Allah berikan kepada hamba itu kemampuan. Allah berikan kepada hamba itu kemampuan. Ya, diterangkan ini bahaya, ini nggak bahaya. Kalau ada bahaya, kamu punya kemampuan, punya kehendak supaya menghindar. Supaya menghindar. Ada kebakaran. Contoh satu misal. Kalau kebakaran, kita punya kehendak bisa menjauh. Apa kemudian, wis ben lah kobong rapopo, takdiri kobong apa begitu? Salah. Saudara yang saya hormati, menunjukkan dungunya orang-orang jahiliyah. Makanya dibawakan di situ ayat yang menunjukkan hamba itu punya kehendak, punya pilihan. Wahadainahun najdain. Kami berikan hidayah kepadanya 2 jalan. Ada jalan kebajikan, ada jalan kejahatan. Baik dan buruk. Kalau seseorang ada 2 pilihan, satu baik, satu buruk. Allah kasih kemampuan memilih. Apa kemudian takdiri Allah. Sini madu, sini racun. Umbenan mas. Apa orang milih racun kemudian takdiri Allah saya ngombe racun. Wih mesti pas stres. Kalau stres dikasih pilihan madu dan racun, pilih racun. Bintang mati sisan. Menurutnya selesai. Jamaah hormati, Allah kasih 2 jalan. Sampai nanti dalam ayat yang lain. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Enggak ada paksaan dalam agama. Tidak dipaksa. Tapi ingat, telah jelas jalan yang lurus dari jalan yang bengkok. Kalau sudah diterangkan ini lurus, ini bengkok. Kamu milih yang bengkok. Resiko tanggung sendiri. Lalu sudah diterangkan kok. Makanya tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Termasuk kita. Sama orang-orang yang sudah dewasa, sudah bisa berpikir. Kalau masih cilik, itu dituntun, diarahkan. Ngeyel, itu kita bisa tegas, tahan. Kenapa? Karena anak kecil belum bisa. Belum bisa paham. Ya, senenge misalkan mangan ciki-ciki terus itu. Orang tua yang ngarahkan. Orang tua yang ngarahkan. Kenapa? Karena mereka belum paham. Ini gak sehat. Mangan mie. Itu harian itu. Kalau sing tua wis ngrasake misalnya. Kolesterol dhuwur misalnya macam-macam. Itu sadar. Jangan gitu terus. Tapi kalau sudah dewasa itu disodori. Ini loh manfaatnya ini bahayanya ini. Nekat sakarmu. Karena apa? Punya kehendak, punya kemampuan bisa membedakan. Punya kehendak, punya kemampuan bisa membedakan. Nabi SAW mengatakan ketika ada sahabat Rasul, apakah kita tidak pasrah saja? Ngalir kepada takdir Allah Subhanahu wa taala saja? Apa kata Nabi? I'malu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah. Setiap kalian itu akan dimudahkan pada apa yang diciptakan baginya. Diperintahkan ikhtiar itu. Amma man kana min ahli sa'adati fayusaru li amali ahli sa'adah. Wa amma man kana min ahli syaqa fayusaru li amali ahli syaqa. Adapun ketika dia kelak menjadi orang yang bahagia, dia akan beramal. Dimudahkan untuk amalan orang yang bahagia. Tapi kalau dia termasuk orang yang sengsara, nanti akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan yang orang-orang sengsara. Baru beliau membacakan ayat fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Fasanu yasiruhu lil yusra. Coba lihat hubungan ayat ini. Adapun orang yang a'ta. A'ta itu mendatangkan.
Apa yang dia miliki, dia curahkan untuk ketaatan. Ada nggak usaha? Ada. Dipanggil adzan subuh, mangkat, usaha. Mata rasa melek, kuceken. Kucek itu. Urung iso melek, raup pono, wis. Urung iso melek, culeken. Ada usaha kan? Dia curahkan apa yang dia miliki. Watako. Tako itu meninggalkan perkara yang mungkar. Meninggalkan mungkar itu, kita harus ikhtiar itu. Ada usaha. Apalagi kalau kemungkaran itu nurut kita mbateni. Kemungkaran itu menjadikan kita misalkan untung. Wah, kalau nggak ada usaha, orang mungkin. Apa mana alasannya takdir. Kok nyolong? Garisku memang nyolong. Iya. Kamu kok menipu misalkan, ini takdir saya menjadi penipu. Korupsi, takdir saya itu ditulis menjadi koruptor. Saudara yang saya hormati, nggak ada usaha. Yang ketiga coba, membenarkan al-husna, akidah-akidah. Setelah itu kami mudahkan untuk mendapatkan kemudahan. Ada ikhtiar akan sampai kepada tujuan. Kayak kata orang, walaupun ini satu sisi mending lah. Ya. Apa? Usaha tidak mengkhianati hasil. Apa bahasanya itu? Usaha tidak mengkhianati, hasil tidak mengkhianati usaha. Apa kualik lah pokoknya. Tapi intinya orang usaha itu, ya intinya nanti akan ada hasil. Tapi nggak mutlak ya. Nggak mutlak. Dari ayat dan hadis ini, apa pelajarannya? Seseorang harus bisa membedakan takdir kauniyah sama takdir syariah. Kuncinya itu. Kalau seseorang tidak bisa membedakan takdir kauniyah, takdir syariah, nanti biasanya kayak orang jahiliyah, garisnya kayak gini. Apa takdir kauniyah? Semua kejadian di alam semesta, termasuk perbuatan kita, Allah ilmui, Allah kehendaki, Allah tulis, Allah ciptakan. Allah ciptakan. Makanya takdir kauni itu belum tentu Allah cintai. Kayak orang maksiat, itu sudah Allah ciptakan kok. Secara kauni. Cuman itu rahasia Allah. Apa ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Iya, enggak ada yang tahu. Apalagi urusan takdir. Lawang urusan dunia saja katanya, Mbah Google itu wah pinter. Coba tulis singkatan SGIE. Orang mudeng itu. Loh. Itu singkatan apa ya? Apalagi ini kaitannya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketetapan Allah. Kita nggak ada yang tahu. Kalau seseorang tidak mengetahui, kok dipakai alasan? Namanya ngawur. Apakah ngerti takdirmu? Saya pernah sampaikan, takdir kita itu kita ketahui setelah terjadi. Sebelum terjadi kita nggak tahu. Makanya kalau orang ikhtiar, setelah ikhtiar itu kemudian ya luput dari harapan, apa teladan Nabi? Qadarullah wa masya'a fa'al. Tapi ingat ya, ikhtiar. Jangan diingin ramakan ngaji, qadarullah aku pengen dolan sih. Wih, salah penerapan itu. Lah kowe ra niat kok. Kamu enggak niat, enggak bisa dengan kalimat qadarullah. Itu pertama, kauni. Rahasia Allah. Lah kalau rahasia Allah kita tidak tahu, kok beralasan dengan takdir? Salah. Yang kedua, ketetapan secara syar'i. Secara syar'i kita diberikan kehendak, diberikan akal, diberikan kemampuan. Diterangkan mana jalan yang benar, mana jalan yang batil. Supaya kamu mengambil jalan yang terbaik. Mengambil jalan yang terbaik. Cuman ingat, semua usaha kita akan terlaksana kalau Allah berkehendak. Makanya lihat kelanjutannya. Fayuqalu i'mal liman ingdau masyiah. Dikatakan beramallah bagi orang yang di sisinya ada kehendak. Ya, cuman liman sya'a minkum ayastaqim wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bagi orang yang punya kehendak di antara kalian, hendaknya dia lurus. Kan kamu punya kemampuan. Kalau di luar kemampuan kamu nggak dihitung. Nggak dihitung. Contoh. Orang turu, ngelindur, misuh-misuh. Apakah dihitung dosa?
Nggak dihitung. Kenapa nggak dihitung? Itu liman sya'a minkum. Bukan kehendak kita. Bukan kehendak kita. Lawang kita tidur ngerti-ngerti ya, bojone itu juwotosi ngantek besem kabeh misalkan. Itu kondisinya nggak sadar loh ya. Begitu sadar, bojone nesu-nesu bawa ke rumah sakit. Kita nggak dosa itu. Kenapa? Karena bukan kehendak kita. Karena kita ngimpi. Piye to Mas? Kok iso bojomu kok kamplengi? Saya itu ngimpi ning Palestina ketemu wong Israel, wong Yahudi. Wah, getem-getem padahal sampingnya istrinya. Itu namanya liman sya'a minkum ayastaqim. Punya kehendak, pilih yang lurus. Tapi ingat, apa yang kalian kehendaki itu tidak bisa terlaksana illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kecuali dikehendaki oleh alam, oleh Rabb semesta alam. Kecuali dikehendaki oleh Rabb semesta alam. Maka fal insanu indahu masyiah. Manusia itu punya kehendak. Yahtaru biha tariqal khair wa yahtaru biha tariqal syarr. Dia bisa memilih jalan baik, jalan buruk. Sehingga manusia itu yahtaju ala batilihi au ala muhalafatihi au ala tarkihi li taatillah bil qadar hada minal jahiliyah. Lah kamu punya kehendak, kamu punya kemampuan memilih. Kalau ada orang beralasan dengan kebatilan, penyelisihan kepada nas, meninggalkan ketaatan, alasannya takdir. Itu jawabannya, oh jahiliyah, dungu kowe Mas. Kamu orang yang bodoh. Kamu orang yang bodoh. Gimana dikatakan bodoh? Lah kamu punya kemampuan kok. Sampai tadi kita sampaikan, kita itu bisa membedakan gerakan keinginan kita dengan gerakan di luar keinginan kita. Ada itu gerakan refleks yang bukan keinginan kita. Wong itu kan kisinan itu kadang garuk-garuk kepalanya ra gatel itu. Gatel to Mas siramu. Ora, tahu-tahu mboy ngerti-ngerti ngene-ngene dhewe. Kisinan ya. Tapi kadang ada orang, wah gatele ngopo? Tumone nyokot. Iya. Yeah. Saudara yang saya hormati, ini merupakan kebodohan kalau seorang beralasan dengan kebatilan, penyelisihan, tidak taat, alasannya takdir. Nah sekarang, bainamal wajib alal abdi. Fi hadzal maqami an yujahida nafsahu ala fi'li salihati wal qiyami bi ta'at. Maka kewajiban bagi seorang hamba dalam kedudukan ini. Tadi sudah kita terangkan. Secara syar'i supaya kita berusaha. Perangi diri untuk melakukan amal soleh, untuk melaksanakan ketaatan. Ya. Tapi jangan lupa wa yatlubu minallahil auna wassabata wassadat. Jangan lupa minta tolong sama Allah. Minta kekokohan, minta kelurusan. Itu mengkompromikan dua. Ikhtiar, tapi ada permintaan tolong. Ikhtiar ada permintaan tolong. Itu mengkompromikan dua. Pertama, secara syar'i kita ikhtiar. Kemudian ikhtiar kita ini gak akan bisa mengantarkan hasil kecuali Allah kehendaki sampai kepada hasil. Tapi secara takdir semuanya itu Allah tetapkan. Makanya ikhtiar tapi minta tolong. Ya Allah, bantu. Lah ngapa kok datang njaluk tulung? Lo kan apa yang kamu kehendaki gak akan sampai kalau Allah tidak berkehendak. Ini orang mukmin. Makanya orang mukmin itu dia berusaha melaksanakan amal ketaatan, amal soleh. Tapi dia nggak lupa itu, minta tolong. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku untuk bisa berzikir, bisa bersyukur, bisa memperbagus kualitas ibadah. Lah inilah kandungan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, kepadamu lah ya Allah kami mohon tolong. Itu mengumpulkan dua itu. Secara syar'i kita beribadah kepada Allah dipaksa. Dipaksa. Tapi secara qadariyah kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Karena usaha kita nggak akan sampai kepada tujuan kalau Allah nggak berkehendak. Banyak dalil kok. Nabi SAW katakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Wala ta'jas. Semangat kepada perkara yang mendatangkan manfaat. Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Jangan lemah.
Kalau orang hanya mengedepankan ikhtiar, nggak minta tolong, kalau berhasil sombong. Saya ya, saya. Tapi kalau minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, kalau berhasil, hada min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Saudara yang saya hormati, ini yang terpenting. Kewajiban bagi seorang hamba. Amma an yajlisa mu'attilan nafsahu anil khair mubta'idan an masalikil khair tsumma yaqulullah ma kataba lidzalika. Tsumma yaqulu Allah ma kataba lidzalika. Adapun kalau orang duduk kemudian menafikan dari dirinya kebaikan, menjauhi jalan-jalan kebaikan. Wis nongkrong bae. Iya. Kemudian jamaah ning masjid. Allah tidak menetapkan untukku, tidak mentakdirkan untukku jamaah. Tidak mentakdirkan untukku jamaah. Ini keliru. Ya sama. Ngomongnya pengen di mobil, mbok nyambut gawe. Wis Mas, takdirin di mobil kok duwe gitu loh. Takdirin di mobil duwe. Kalau Allah mentakdirkan itu wong kita ning omah. Itu tahu-tahu orang bawa kunci, "Nggo, Mang Agem." Ya wis tunggunan. Ya, sampai kiamat lah. Kalau Allah takdirkan, iya. Tapi kamu tidak paham berkaitan dengan takdir Allah itu ada sebab akibat. Takdir Allah itu ada sebab akibat. Ya, sampai para ulama kemarin kita ingatkan. Kalau orang hanya bersandar kepada takdir, tidak mau usaha, perkara yang paling enteng. Ya, tadi kita sampaikan dulu, Ustaz itu kasih contoh orang lapar, dikasih makanan, makanannya sesuai selera, orang bayar, taruh di depannya. Ya Mas, ngomongin luwe, enak ini. Ayo silakan makan. Dia cuma lihat, pandangi gitu. Iya. Bahkan dia beralasan dengan takdir. Ya wis Mas, rasa mangan jatah warak lah ya warak. Apa mungkin kenyang? Enggak mungkin kenyang. Makanan basi, perut kita tetap lapar. Diperintahkan ikhtiar. Ikhtiar itu bismillah, pakai tangan kanan, kita masukkan ke mulut. Jamaah hormati, sudah ada ikhtiar. Tapi kalau ikhtiar misalnya, wis entek urung warak iki. Nyuwun pangapunten, wadukmu kegeden. Ya, jadi kalau semono kuwi, nggonmu gur ngisor tok itu. Ya. Tapi kan ada ikhtiar, Saudara yang saya hormati, ini. Jadi jahatta nafsaka alal khair wa hal rajautallaha wa hal rajautallaha wa sa'altahu wa talabta minhu wa alhahta alaihi wa rajaitahu faharamaka. Kamu sungguh-sungguh terhadap dirimu, terhadap kebaikan. Kamu berharap kepada Allah. Ingat, harapan itu ada usaha. Kalau orang nggak mau usaha ada harapan, itu bukan harapan, namanya tamani. Berharap itu ada usaha. Berharap masuk jannah? Ya usaha. Kamu minta dari Allah. Kamu desak. Kamu berharap kepada Allah. Apakah Allah mengharamkan? Ya. Anaka, apakah nanti itu terhalang? Enggak. Tapi kamu haramkan dirimu berpaling. Ya. Kamu tinggalkan ketaatan kepada Tuhanmu. Apa mungkin akan sampai? Enggak mungkin. Jadi sekali lagi kalau orang beralasan dengan takdir, perkara mungkar, salah. Perkara mungkar, salah. Jadi secara syariat supaya kita berikhtiar. Maka syahidnya, jahiliyah itu yang orang musyrik. Wa wajada fil ummati man sara indahu wajahu shibahin lil musyrikin bidzalika. Ya. Cuman diketemukan pada umat orang-orang yang di sisi mereka itu ada keserupaan dengan orang musyrik. Sekarang ada. Ya. Sampai saya dengar ceramahnya tokoh mereka, tokoh sufi itu. Kita nggak bisa salahkan pelacur. Ya ngapa mau salah ke? Wong dia itu cuma menjalani garis kehidupan. Garisnya dia jadi pelacur. Coba kasih pertanyaan. Misalnya orang pelacur ora iso to, Mbak? Ya, nggak bisa. Misalkan kamu cari suami, kemudian kamu hidup penuh ketaatan, nggak bisa? Kan punya kehendak, punya pilihan.
Di bojo sedina diblonjo 50. Mau melacur itu ya setengah jam 200 sih. Apalagi kalau pengen diservis luar dalam katanya. Lah, itu berarti kamu milih. Lah kamu milih dalam perkara yang mungkar, tapi kamu beralasan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kami enggak mau menjalani. Ora gelem kok mbok jalani. Tapi piye meneh Mas, garisku seperti ini. Saudara yang saya hormati, mirip dengan orang musyrik. Beralasan meninggalkan ketaatan atau melakukan kemungkaran dengan perkara yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah saya hormati, ini poin yang ke-44. 45. Mu'aridatu syar'illah biqadarihi. Memprotes ketetapan Allah dengan takdir Allah. Nah, ini diprotes. Ya. Jamaah saya hormati, walaisa hunaka mu'aridatun illa virus usi haula wa afhami haula wa illal amru muntadimun wala ta'arud. Padahal syariat itu enggak ada bertolak belakang. Enggak ada kontradiksi, enggak. Kalau ada nas kok nurutnya itu ada kontradiksi bertolak belakang, itu sing masalah satu kepala mereka, kedua pemahaman mereka. Ya, pikiranmu sing rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, pahammu sing ora mudeng. Wah, ya ayat ini kok kontradiksi. Enggak. Syariat Allah itu muntadim. Ya, muntadomun, dari teratur, tersusun rapi. Enggak ada ta'arud. Ini keyakinan kita. Sebagai seorang, enggak mungkin datang dari sisi Allah kok bertolak belakang. Kalau manusia mungkin. Sampai sekarang ada istilah apa? Rekam jejak itu kejam katanya. Rekam jejak kejam. Orang itu kan bisa. Zaman dahulu itu, wah, bela mati-matian ini. Ya. Pokoknya ini. Tapi sekarang musuhi. Kalau manusia mungkin. Tapi kalau syariat darang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itu muntadomun wala ta'arud. Maka mereka ini menabrakkan syariat dengan takdir, dengan mengatakan bagaimana Allah mentakdirkan sesuatu yang Allah tidak ridhoi secara syariat. Mentakdirkan kekafiran. Ya, satu misal. Tapi itu secara kauni, secara takdir, syirik. Allah saja wala yardo libadil kufra. Allah enggak ridho dengan kekufuran. Mosok enggak diridhoi kok Allah takdirkan? Wah, ini bertolak belakang. Kembali sirahmu sing ra cetha. Ya, sing ra cetha. Tapi orang itu kalau pemikirannya kotor, itu sampai misalnya batok kepalanya dibuka. Wah, lah banyu peceran tok no. Pantes pikiranmu kotor ya. Jamaah hormati, pemikiran, akal mereka itu yang rusak. Kalau mereka menempuh jalan kebatilan, jalan dosa, maka nanti mereka akan benturkan syariat Allah dengan takdir. Sementara laisa bainahuma ta'arud, enggak ada bertolak belakang. Karena Allah mentakdirkan yang baik dan mentakdirkan yang buruk, kasih ujian kepada hamba. Ya. Ternyata apa fungsi ujian? Fungsi ujian itu liyumayyizal khabitha minat thayyib, untuk memisahkan mana baik yang mana buruk. Mana mukmin, mana kafir, mana jujur, mana dusta. Allah kasih ujian. Dengan ujian itu nanti kelihatan. Kalau diuji masih tetap taat, wah ini nih, lulus. Tapi kalau diuji geledak, kembali kepada kufur, lah ini enggak lulus. Saudara yang saya hormati, seperti itu. Nanti diketahui siapa yang jujur, siapa yang dusta. Ya, manil mukbil alallah haqqan min ghairi. Siapa yang betul-betul menghadapkan kepada Allah dengan benar. Nanti kelihatan. Karenanya dunia itu tempat ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Kami uji kalian jelek dan baik. Itu sebagai ujian. Semuanya ujian. Sehat ujian, sakit ujian. Senang ujian, susah ujian. Ya. Jamaah hormati, tapi ingat kepada kami kembali. Makanya kalau seseorang itu sangat butuh untuk menghadapkan diri kepada Allah, untuk menerapkan peribadatan kepada Allah, untuk meminta kepada Allah, dawama wa abadah. Terus menerus supaya Allah kokohkan di atas kebenaran, di atas hidayah, supaya dijauhkan dari kebatilan dan kerendahan.
Ingat, syariat Allah tidak bertolak belakang. Enggak kontradiksi. Ini pegang ini prinsip ini. Ini prinsip. Makanya nanti kalau baca ayat ini, wah kok kayaknya bertolak belakang ya? Tanya kepada yang ahli, nanti akan diterangkan. Enggak bertolak belakang. Baca hadis. Ini. Kok kayaknya kontradiksi? Enggak kontradiksi. Lah orang bersandar kepada takdir itu karena dominan kepada ayat tentang kauniyah. Ayat tentang kauniyah. Akhirnya terjatuh pada qadariyah. Tapi ada yang mengingkari takdir, jabriyah, nanti akan dibahas. Itu karena dominan membaca ayat kemampuan hamba, ikhtiar hamba. Dua-duanya bahasanya terkenal ya, sering kita sampaikan. Kalau orang yang qadariyah, orang qadariyah apa alasannya? Jawaban dia, keberhasilan kamu itu kamu sendiri yang menentukan. Jadi abang ijone kowe dhewe sing nentokke. Ini mutlak kalimat kufur. Tapi kalau orang jabriyah, awake dhewe iki sak derma wayang. Wayang itu kalau memang dalange ngersake kalah, mbok kamu pengen bengok-bengok menang ya nggak bisa. Seakan-akan nggak punya usaha sama sekali. Nggak akan ada usaha sama sekali. Ini hati-hati nanti terjatuh pada dua seksi yang menyimpang dalam masalah takdir. Wallahu ta'ala alam, kesimpulannya ayat Allah, syariat Allah tidak kontradiksi. Tidak kontradiksi. Maksudnya para ulama, nanti kalau ada nas kelihatan kontradiksi, apa jalan yang mereka tempuh? Thariqatul jami. Dikompromikan. Oh ternyata ini larangan, ini perintah. Perintahnya nggak sampai tingkatan wajib. Misalkan, ini larangan, ya. Ini pembolehan. Oh larangannya tidak sampai tingkatan haram, misalkan. Itu di thariqah. Kalau nggak bisa, nanti dilihat nasnya, sahih lemahnya. Kalau nggak bisa, baru nanti kemungkinan nasih mansukh. Tapi jelas, nggak mungkin kontradiksi. Nggak mungkin kontradiksi. Wallahu ta'ala alam, 2 bab. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada permasalahan yang ke-46. Ya, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita senantiasa dibimbing di atas kebenaran, dihindarkan dari semua bentuk penyimpangan. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.